Bayangkan kamu punya seseorang yang selalu ada. Dia yang mendengarkan semua cerita. Dia yang tahu sisi terburuk kamu, tapi tetap memilih untuk bertahan. Sahabat, tempat kamu mengadu tentang apa saja, termasuk soal cinta yang sering gagal. Tapi bagaimana kalau di tengah semua kedekatan itu, kamu mulai sadar, mungkin kamu tidak hanya ingin dia jadi sahabat, kamu terlambat menyadarinya. Saat dia sudah punya cerita lain dengan seseorang yang dia pilih untuk jadi pasangan hidupnya, rasa itu datang seperti badai, menghantam dengan keras di saat kamu pikir semuanya baik-baik saja. Kamu mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan diri kalau ini cuma ilusi, cuma perasaan sesaat. Tapi semakin kamu menolak, semakin kamu sadar bahwa perasaan itu nyata. Dia bukan cuma sahabat, dia adalah orang yang kamu inginkan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada. Kamu hanya diam, berpura-pura bahagia untuknya. Bahkan saat dia menunjukkan cincin pertunangan itu, kamu tersenyum. Meski hati seperti ditusuk ribuan duri, kamu berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua benar. Bukankah kamu yang dulu selalu menegaskan kalau kalian tidak mungkin lebih dari sekadar sahabat? Tapi sekarang, saat dia benar-benar memilih jalan hidupnya, kamu menyesal pernah menutup hati untuk dia. Menyesal karena dulu kamu pikir lebih baik seperti ini. Hari-hari berlalu, undangan pernikahannya sudah di tangan kamu. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Dia mulai sering terlihat gelisah. Senyumnya tidak lagi penuh keyakinan. Dan saat kamu bertanya, dia mengalihkan topik. Hingga suatu hari saat kalian bertemu untuk terakhir kalinya sebelum hari besar itu, dia mengucapkan sesuatu yang membuat kamu tidak bisa tidur semalaman. Kamu pernah gak merasa ada keputusan besar yang kamu buat, tapi kamu gak yakin itu yang terbaik? Kalimat itu terus terngiang-ngiang di pikiran kamu. Apa maksudnya? Apakah dia ragu dengan pernikahannya? Apakah dia merasa masih ada hal yang belum selesai di antara kalian? Kamu mulai dihantui pertanyaan. Haruskah kamu bicara? Haruskah kamu mengakui semuanya sekarang? Tapi bagaimana kalau itu justru menghancurkan kebahagiaan yang sudah dia bangun? Kamu berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Memperjuangkan perasaanmu atau melepaskannya dengan damai. Di satu sisi, kamu tidak ingin menjadi egois. Tapi di sisi lain, kamu juga tidak bisa terus hidup dengan bayangan. Bagaimana jika kamu mengatakannya lebih awal? Bagaimana jika dia sebenarnya merasakan hal yang sama? Dan bagaimana jika kamu memang seharusnya menjadi orang yang berdiri di altar bersamanya? Saat hari pernikahan itu tiba, kamu hadir mengenakan pakaian terbaik dengan senyuman palsu yang sudah kamu latih di depan cermin. Tapi jauh di dalam hati, kamu tidak pernah merasa seberat ini. Kamu melihat dia di sana, berdiri di hadapan altar dengan seseorang yang bukan kamu. Lalu momen itu tiba, momen ketika pendeta bertanya, apakah ada yang keberatan dengan pernikahan ini? Kamu merasakan detak jantungmu melambat. Ini kesempatan terakhir kamu. Kalau kamu diam, segalanya akan selesai. Tapi kalau kamu berbicara,
segalanya bisa berubah. Kamu menahan napas, memejamkan mata, dan berharap ada jawaban dari semua kebingungan ini. Tapi di saat yang sama, kamu sadar jawaban itu sebenarnya bukan milikmu. Sebuah keputusan besar ada di depanmu, dan ini lebih dari sekadar soal cinta. Ini soal hidup, soal kebahagiaan, soal menerima kenyataan bahwa tidak semua cerita berakhir sesuai harapan. Kadang cinta memang tidak cukup. Kadang perasaan yang paling murni sekalipun harus dilepaskan untuk kebaikan orang lain dan mungkin juga kebaikanmu sendiri. Kamu tahu, tidak ada yang salah dengan menginginkan dia. Tapi kamu juga tahu, cinta yang sejati adalah saat kamu bisa mengutamakan kebahagiaan orang yang kamu cintai. Bahkan jika itu berarti kamu harus melangkah pergi. Karena pada akhirnya, cinta yang benar bukan tentang memiliki. Cinta adalah tentang memberi. Bahkan jika itu berarti memberikan kesempatan dia untuk bahagia tanpa kamu. Dan saat kamu berdiri di sana, melihat dia mengucapkan janji setia kepada orang lain, kamu tahu hidupmu akan berubah selamanya. Tapi di tengah semua rasa sakit itu, kamu juga tahu kamu telah belajar sesuatu yang berharga, bahwa cinta, seberat apapun, selalu layak diperjuangkan meski tidak selalu untuk dimenangkan. Saat pernikahan itu selesai, dunia seakan berhenti sejenak. Kamu masih berdiri di sana, di tengah keramaian, dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Senyum mereka tak bisa menutupi kenyataan yang ada di hatimu. Kamu masih merasa hampa, walau orang-orang di sekitar tampak bahagia. Bahkan saat pesta pernikahan berlangsung, kamu merasa seperti seorang pengamat yang hanya bisa melihat, tetapi tak bisa ikut serta dalam cerita yang terjadi. Hari-hari setelah itu menjadi lebih sulit. Kamu tahu, hidup harus terus berjalan. Kamu harus melanjutkan, mencari cara untuk mengatasi rasa itu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara melupakan perasaan yang telah bertumbuh begitu lama? Kamu berusaha sibuk mengalihkan perhatian pada pekerjaan, aktivitas teman-teman, apapun yang bisa sedikit mengurangi rasa sakit itu. Tetapi setiap kali kamu melihatnya bersama pasangannya, perasaan itu datang kembali. Itu adalah perjuangan yang harus kamu jalani, perlahan-lahan belajar untuk merelakan. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika kamu mulai merasa sedikit lebih baik, dia datang menghampirimu. Bukan sebagai sahabat seperti dulu, tapi sebagai seseorang yang membawa masalah besar dalam hidupnya. Keputusan yang sudah dia ambil kini mulai mengganggu pikirannya. Apa yang dulu tampak sempurna kini terasa tidak pasti. Dia bercerita tentang kebingungannya. Dia tak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti ada yang hilang. Ini bukan tentang dia, tapi tentang aku, katanya. Kata-katanya menghantam kamu seperti petir di siang hari. Dia mulai ragu. Dia mulai merasakan kekosongan yang sama seperti yang kamu rasakan selama ini. Dan tiba-tiba dunia seakan berputar kembali, membawa semua emosi dan pertanyaan yang sempat kamu kubur. Kamu berpikir,
Apakah ini waktunya untuk menyampaikan perasaanmu? Apakah kamu harus mengatakan apa yang selama ini terpendam dalam hati? Atau akankah itu hanya menambah kebingungan dalam hidupnya? Kamu terjebak dalam dilema besar. Kamu ingin dia bahagia, tetapi kamu juga ingin dia tahu bahwa kamu telah menunggu saat seperti ini, menunggu saat ketika dia merasa ragu dan membutuhkan seseorang di sisinya. Tapi kemudian kamu ingat sesuatu yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini bukan hanya tentang cintamu yang belum terucapkan. Ini tentang keputusan yang harus dia ambil untuk hidupnya, untuk kebahagiaannya. Kamu tidak bisa dan tidak seharusnya menjadi orang yang memperburuk kebingungannya. Karena kamu tahu, kebahagiaan yang sejati adalah saat dia menemukan jalan yang tepat untuk dirinya sendiri, meskipun itu berarti kamu harus pergi dari kehidupannya. Namun meskipun kamu tahu itu, tetap saja ada dorongan kuat dalam hatimu untuk memperjuangkannya. Ada suara dalam dirimu yang terus berkata, "Ini kesempatanmu, jangan lepaskan dia begitu saja." Perasaan itu sangat kuat dan rasanya hampir tak tertahankan. Kamu ingin dia tahu bahwa kamu akan selalu ada, siap untuk memberikan semuanya. Tetapi di sisi lain, kamu sadar memperjuangkannya sekarang mungkin hanya akan membuatnya semakin bingung. Kamu tidak ingin menjadi orang yang menghalangi kebahagiaannya. Apalagi jika dia sudah merasa tidak yakin tentang pernikahannya. Waktu terus berjalan dan akhirnya saat yang tak terhindarkan itu datang. Kamu mendapat kabar bahwa dia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Keputusan yang mengejutkan yang tidak pernah kamu duga. Rasa campur aduk memenuhi hatimu. Kamu merasa lega, tapi juga khawatir. Lega karena dia akhirnya mengambil langkah yang bisa memberi kebebasan bagi dirinya sendiri. Tapi juga khawatir karena dia kini berada dalam ketidakpastian. Dan kamu tahu betul, perasaan ragu itu bukan hal yang mudah untuk diatasi. Dia datang kepadamu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu melihatnya dengan penuh ketulusan. Wajahnya tidak lagi penuh kebingungan atau kesedihan. Dia tampak lebih lega, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. Dan saat itulah dia berkata sesuatu yang membuat dunia kamu kembali berputar. Aku sadar, selama ini aku terlalu takut untuk merasa bahagia. Aku takut jika aku memilihmu, aku akan kehilangan segalanya. Kata-katanya itu membuat kamu terdiam. Semua yang telah kamu pikirkan, semua yang telah kamu pertimbangkan seolah menjadi tak berarti. Kamu menyadari satu hal penting. Kamu tidak ingin dia memilihmu karena rasa bersalah atau karena kamu adalah pilihan terakhir. Kamu ingin dia memilihmu karena dia benar-benar percaya bahwa kamu adalah orang yang tepat untuknya. Dengan segala rasa sakit dan kebingungannya, kamu berkata, kamu harus mengikuti kata hati kamu. Jangan memilihku hanya karena ini. Pilihlah apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat hidupmu lebih bermakna. Aku akan mendukungmu apapun keputusanmu. Dia terdiam, dan untuk sesaat kamu bisa melihat keraguan itu perlahan hilang dari matanya.
Ada harapan baru yang muncul, harapan untuk sesuatu yang lebih baik. Dia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, kamu merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Mungkin bukan untuk sekarang, tapi suatu hari nanti dia akan menemukan jalan yang tepat untuk dirinya sendiri. Begitu juga dengan kamu. Kisah ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh dengan pilihan yang sulit. Dan cinta, meskipun tak selalu berakhir bahagia, tetap layak diperjuangkan. Mungkin tidak semua cinta bisa menjadi milik kita, tapi itu tidak berarti kita harus menyerah pada cinta itu. Karena pada akhirnya, cinta yang paling sejati adalah ketika kita bisa melepaskan orang yang kita cintai, agar mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Bahkan jika itu berarti kita harus berdiri di sisi mereka, memberi dukungan tanpa berharap lebih. Cinta sejati bukan soal memiliki. Cinta sejati adalah tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti berjalan dalam kabut. Kamu merasa kehilangan arah sejenak, namun di sisi lain ada kedamaian yang mulai tumbuh ketika kamu memilih untuk mendukungnya tanpa berharap sesuatu sebagai balasan. Kamu mulai merasakan beban yang selama ini menekan hatimu sedikit demi sedikit menghilang. Kamu menyadari bahwa banyak hal yang bisa dipelajari dari perjalanan ini. Rasa sakit dan kekecewaan yang sempat menguasai dirimu ternyata menjadi guru kehidupan yang mengajarkanmu pentingnya melepaskan, pentingnya memberi tanpa pamrih. Proses melepaskan memang bukan hal yang mudah. Banyak kali kamu merasa ingin berlari ke arahnya, ingin mengatakan padanya bahwa kamu masih mencintainya. Namun dalam hati kecilmu, kamu tahu ini adalah pilihan terbaik. Kamu mengingatkan dirimu bahwa cinta yang tulus tidak mengharuskan kita untuk memiliki, tetapi untuk melihat orang yang kita cintai bahagia. Bahkan jika itu berarti melihat mereka bersama orang lain. Cinta sejati bukan tentang ego, bukan tentang keinginan kita untuk menjadi yang utama dalam hidup seseorang, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengutamakan kebahagiaan mereka meskipun itu tidak melibatkan kita. Begitu banyak orang yang terjebak dalam perasaan yang sama, merasa bahwa hanya dengan mendapatkan cinta itu mereka akan merasa lengkap. Tetapi kenyataannya, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari penerimaan terhadap kenyataan, dan dari kemampuan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saat kita bisa mencintai diri kita sendiri, saat kita bisa menerima ketidaksempurnaan dalam hidup kita bisa mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita bisa belajar untuk melepaskan, untuk menghargai setiap momen yang telah kita lewati, dan untuk menerima bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan. Kamu pun akhirnya memutuskan untuk fokus pada dirimu sendiri. Kamu mulai merawat dirimu dengan cara yang lebih baik. Kamu mengejar impian yang sempat tertunda, melibatkan diri dalam kegiatan yang memberi kebahagiaan dan kepuasan batin. Kamu mulai mendalami hal-hal yang selama ini kamu abaikan, kegiatan yang membuatmu merasa hidup. Dari sana, kamu belajar bahwa kebahagiaan bukan tergantung pada orang lain,
Tetapi pada pilihan kita sendiri, kamu menyadari bahwa kamu punya kekuatan untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan, untuk membangun kebahagiaanmu tanpa mengandalkan orang lain sebagai sumber utama kebahagiaan itu. Dan begitu, perlahan tapi pasti, hidupmu mulai berubah. Terkadang, kamu masih memikirkan dia tentu saja. Perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Tapi kamu mulai melihat segalanya dengan lebih jelas. Ternyata setiap keputusan yang kamu buat, setiap langkah yang kamu ambil, membawa kamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih baik. Kamu tidak lagi terjebak dalam penyesalan. Kamu tidak lagi meratapi apa yang telah terjadi. Sebaliknya, kamu berfokus pada masa depan yang penuh dengan potensi. Kamu berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi mengorbankan kebahagiaanmu hanya demi orang lain. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Keputusan untuk mencintai tanpa berharap menjadi yang pertama. Untuk memberi tanpa meminta imbalan adalah keputusan yang sangat kuat. Ini adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Ini adalah bentuk cinta yang tidak egois, yang murni. Dan ketika kamu mulai memahami ini, kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi terjebak dalam kisah yang penuh penyesalan itu. Kamu sudah bebas. Bebas untuk menjadi diri sendiri. Bebas untuk meraih impian-impian yang selalu kamu dambakan. Dan bebas untuk mencintai tanpa takut kehilangan. Disinilah kunci dari segala proses ini. Melepaskan itu bukan tentang menyerah. Melepaskan adalah tentang memberi ruang untuk pertumbuhan. Saat kamu memberi ruang bagi dirimu untuk sembuh, untuk berkembang, maka kamu mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Kamu bisa melihat betapa berartinya hidup ini, betapa banyak kesempatan yang ada di depanmu, yang hanya menunggu untuk kamu ambil. Kamu bisa melihat bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan baru, dan setiap pengalaman, meskipun sulit, adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kedamaian batin. Sekarang, kamu bukan lagi seseorang yang terjebak dalam bayangan masa lalu. Kamu bukan lagi orang yang berharap bisa mengubah apa yang telah terjadi. Sebaliknya, kamu adalah seseorang yang tahu bahwa setiap keputusan yang kamu buat adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kamu adalah orang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala tantangan hidup. Jika kamu merasa terjebak dalam perasaan yang sama, dalam hubungan yang sulit, dalam cinta yang tak terbalas, atau dalam pilihan hidup yang penuh kebingungannya, ingatlah ini. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita menuju tempat yang lebih baik. Cinta tidak selalu berakhir dengan cara yang kita harapkan, tetapi itu tidak berarti kita harus berhenti mencintai. Cinta yang sejati datang dalam berbagai bentuk, dan seringkali bentuk yang terbaik adalah ketika kita bisa melepaskan seseorang dengan penuh kasih sayang, dengan harapan mereka menemukan kebahagiaan mereka. Bahkan jika itu bukan bersama kita, jangan biarkan penyesalan menguasai hidupmu. Jangan biarkan masa lalu menghentikanmu untuk melihat ke depan. Kamu punya kekuatan untuk memilih bagaimana kamu akan melanjutkan hidupmu. Cinta adalah hadiah yang tak ternilai harganya.
Dan meskipun mungkin itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan, kita tetap berhak untuk merasakannya. Kamu berhak untuk bahagia, untuk menemukan cinta yang tulus, dan untuk mengejar impianmu dengan sepenuh hati. Jangan ragu untuk melangkah maju, karena di hadapanmu ada banyak peluang yang menanti untuk kamu raih. Terimalah kenyataan, belajarlah dari setiap pengalaman, dan percayalah bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun itu, membawa kamu lebih dekat pada hidup yang lebih indah. Kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini, dan kamu memiliki segala yang kamu butuhkan untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Cinta, kebahagiaan, dan kedamaian ada dalam dirimu. Jangan pernah ragu untuk mempercayainya.